Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Padang Kanal Inspirasi. Saya Rita Ismail akan memandu 1 jam siaran dialog kita untuk hari ini pendengar. Dialog kerjasama RRI Padang dengan Jemari Sakato. Hari ini berbicara tentang pentingnya edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja dan orang tua. Untuk itu di studio sudah hadir 2 narasumber kita pendengar. Saya akan sapa dulu. Yang pertama ada Dr. Hafiz Iwad SPOG K Fer dari Subdivisi Fertilisasi Endokrin dan Reproduksi Rumah Sakit M. Jamil Padang dan juga dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Hafiz. Selamat pagi. Iya, apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat semua. Sehat, terima kasih. Terima kasih sudah hadir ya dokter. Iya. Oke, kemudian di samping Dr. Hafiz ada dosen Prodi Pendidikan Sosiologi Prisba. Oke, ada Ibu Erningsih SS MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Iya, apa kabar pagi ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga meluangkan waktu hadir di RRI Padang untuk hari ini. Nanti kita juga akan terima pendengar lewat telepon 812-878 atau ke WhatsApp 08116666975. Pendengar juga bisa saksikan acara ini lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh pendengar tentang pentingnya edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja dan orang tua, sedikit informasi tentang Jemari ini pendengar. Saat ini Jemari Sakato itu bekerja sama dengan Yayasan Kerti Praja dengan dukungan UNFPA dalam program Humanitarian Response and Preparedness di Pasaman dan Pasaman Barat dengan isu kekerasan berbasis gender dan kesehatan reproduksi atau KESPRO. Ini dalam rangka mencegah kematian ibu, menghindari KBG atau kekerasan berbasis gender dan praktik berbahaya serta memenuhi kebutuhan KB. Kemudian Jemari Sakato merupakan NGO yang bergerak pada bidang pemberdayaan masyarakat, beralamatkan di Jalan Singgalang 2 belakang Ibnu Sina, Gunung Pangilun, Kota Padang. Jemari Sakato ini pendengar didirikan pada tanggal 14 Juli 2004 di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Memiliki cita-cita dapat berkontribusi bagi pembangunan masyarakat yang lebih baik. Kemudian saat ini Jemari memiliki 4 program yang sedang berjalan. Itu yang pertama ada respon dan kesiapsiagaan kemanusiaan di Pasaman dan Pasaman Barat yang tujuannya mengurangi angka kematian ibu, mengurangi kasus kekerasan berbasis gender, kemudian mendekatkan akses keluarga berencana atau KB. Kemudian Setapak, selamatkan hutan dan lahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan sebagai upaya perlindungan lingkungan di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Provinsi Sumatera Barat. Building Resilience yang bertujuan untuk membangun masyarakat Pasaman Barat yang tangguh bencana. Kemudian juga ada program mobile vaksinasi di Kabupaten Padang Pariaman. Itu sekilas tentang Jemari Sakato. Bapak Ibu dan juga pendengar, saat ini kita akan langsung berbicara tentang edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja dan orang tua. Saya ke Dr. Hafiz dulu nih sebagai tenaga kesehatan ya. Dokter, ini kenapa sih dokter? Ini kan memang sering dibahas, diedukasikan pada masyarakat. Diharapkan remaja putri, terutama kemudian juga orang tua ternyata penting memahami tentang edukasi faktor kesehatan reproduksi ini. Pentingnya apa dokter? Mungkin bisa dijelaskan alasan pentingnya berbicara tentang edukasi reproduksi ini pada remaja dan orang tua, dokter. Ya, terima kasih Bu Rita. Terkait dengan urgensinya ya, pentingnya masalah kesehatan reproduksi kita bahas, mungkin di berbagai media juga sering dibahas ini masalah kesehatan reproduksi. Karena kesehatan reproduksi itu berhubungan dengan aspek kedepannya, karena kehidupan manusia akan berlangsung terus selagi reproduksinya berjalan. Nah, kalau reproduksi itu tidak dalam kondisi yang optimal, dalam arti kata mungkin tidak sehat
atau mungkin belum waktunya, tentu luaran yang akan dihasilkan nanti juga tidak akan baik. Sementara kita menginginkan adalah generasi-generasi ke depan adalah generasi yang baik dan berkualitas. Jadi perlu disadari bagaimana untuk bisa mengenali lebih lebih detail apa itu mengenai kesehatan reproduksi, apa saja alat-alat produksi yang perlu diketahui, bagaimana menjaganya supaya reproduksi itu berlangsung dengan baik dan sehat. Nah, ini tentu perlu diketahui lebih awal. Kalau bagi awal tentu bagi yang mulai dari remaja, dan juga ini keterlibatan orang tua dan pendidik juga sangat menentukan di sini. Karena proses dari reproduksi itu bermula dari seorang remaja ya, baik itu laki-laki atau perempuan, dia memasuki usia reproduksi, tentu akan banyak terjadi perubahan-perubahan dalam tubuhnya, baik itu perubahan secara hormonal, organik maupun masalah psikologinya. Jadi perlu kita lakukan semacam edukasi kepada remajanya supaya mereka memahami apa saja sistem reproduksi yang mereka miliki, apa fungsinya, dan bagaimana untuk menjaga supaya sistem itu berfungsi dengan baik dan dipahami gimana untuk kapan untuk memulainya bisa digunakan dan kemana harus digunakan ke depannya. Karena banyak sekarang terjadi sistem reproduksi itu nggak dikenal dengan baik, mereka tidak tahu kapan harus bisa memulainya. Karena seperti contohnya seorang perempuan dalam masuk usia reproduksi, tentu dia secara medisnya tentu dia udah masuk dalam usia subur. Usia subur berarti dia udah bisa bereproduksi. Nah, nanti kalau seandainya mereka tidak tahu, akhirnya mereka akan terjebak dalam kasus-kasus yang mungkin maaf dalam tanda kutip mungkin salah berlaku bebas, hal-hal negatif ya dokter. Terjadi bermacam komplikasi seperti kehamilan dini dengan bermacam-macam problemnya. Begitu juga dengan laki-laki, mereka belum tahu, jadi mereka tidak bisa melakukan atau merawat atau menjaga kesehatan reproduksi dengan baik. Dan satu hal juga krusial sekali sekarang yang sering dibahas orang, masalah LGBT. LGBT ini isu-isu krusial yang sangat kita pahami sekarang. Jadi kenapa saya bilang tadi itu supaya mereka itu sadar bahwa sistem reproduksi mereka itu adalah hak milik mereka. Yang harus mereka jaga. Mereka jaga bagaimana bisa berfungsi dengan baik. Mereka harus tahu bagaimana menjaganya, kapan baru bisa digunakan dan kemana harus digunakan pada tempat yang sesuai. Karena kan udah ditakdirkan oleh Tuhan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu berpasangan. Jadi laki-laki adalah pasangannya perempuan. Jangan nanti salah sasarannya. Kan yang sering terjadi sekarang itu salah satu isu krusial adalah masalah LGBT. Karena mereka nggak tahu. Jadi kalau mereka udah terkena sekali, mereka akan jadi korban dan mereka jadi predator untuk berikutnya. Itu yang perlu juga kita gencarkan sekarang, bagaimana kita harus bisa memahami dan menekankan ini kepada remaja, kalau kita di institusi pendidikan untuk kepada murid-murid kita, anak didik kita gitu. Nah, tapi ini masih dari sisi medis. Ini kalau berbicara masalah reproduksi ya dokter, sebelum saya ke Bu Ening, ini kalau kadang-kadang di masyarakat kita kan masih agak ada yang malu-malu begitu ya kalau berbicara masalah reproduksi. Padahal ini kan penting ya dokter. Dokter bagaimana menilai bagaimana mungkin cara penyampaian, cara memberikan edukasinya yang tepat agar ini memang bukan sesuatu yang tabu lagi kalau dibicarakan untuk sebagai ilmu dan juga kesehatan dokter. Jadi bagaimana kita mengemasnya supaya pesan yang akan kita sampaikan itu sampai kepada mereka. Jadi terkait bicara masalah edukasi tentang kesehatan reproduksi, mungkin ada juga yang disamakan tuh mungkin dengan masalah pendidikan seks yang selama ini sering kita ketahui. Sebetulnya masalah pendidikan kesehatan reproduksi atau dengan pendidikan seks itu mungkin tidak akan jauh berbeda. Jadi hanya menjelaskan kepada remaja atau peserta didik kita apa itu mengenai alat-alat produksi mereka, apa-apa saja dan bagaimana perkembangannya, apa fungsinya, dan bagaimana menjaga supaya dia bisa berfungsi dengan baik dan
tidak mengalami satu kelainan-kelainan atau mungkin penyakit yang bisa ditimbulkan dari masalah organ reproduksinya. Jadi itu yang dijelaskan bagi mereka itu adalah mereka paham apa itu alat reproduksi mereka, bagaimana menjaganya, dan apa yang berbeda dengan yang mereka miliki. Jadi kan mereka harus tahu mana yang benarnya, mana yang fisiologisnya, dan mana yang ada kelainan. Ya kan kalau dari awal mereka tidak mengetahui, atau mungkin juga orang tua nggak mengetahui, ya mungkin ada permasalahan dari perkembangan sistem reproduksinya. Kalau dia berlangsung terus, nggak dikenali dengan baik, dikhawatirkan nanti pas masa reproduksinya harus berfungsi, ternyata nggak berfungsi dengan baik. Nah, jadi itu perlu diterangkan kepada remaja, terutama dalam masa pendidikan. Inilah alat reproduksi mereka, ini yang normalnya, dan ini yang ada masalahnya. Jadi mereka tahu. Ya. Baik, terima kasih dokter. Saya ke Bu Anit nih, Ibu. Ini berbicara tentang ini kan penting sekali. Ibu melihat bagaimana pemahaman remaja, orang tua atau masyarakat secara umum tentang edukasi yang memang seharusnya dipahami secara bersama ini, Ibu. Oke, baik, terima kasih Mbak Rita ya atas waktunya. Kemudian selamat pagi pada dokter dan terima kasih kepada Jumari yang sudah ngundang sebagai narasumber di sini. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk semua pendengar radio RRI Padang dimanapun berada. Oke, baik, kita bicara tentang pentingnya edukasi reproduksi, kesehatan reproduksi ini memang menjaga kesehatan reproduksi itu memang penting, terutama bagi remaja. Karena memang pada masa remaja adalah waktu yang terbaik, ya, waktu yang terbaik untuk membangun kebiasaan baik mereka, bagaimana mereka menjaga kebersihan reproduksinya. Nah, kemudian ini juga menyangkut terkait aset mereka jangka panjang. Ya, ini juga seperti yang disampaikan oleh dokter tadi, bahwa ini menyangkut masa depan mereka, gitu. Nah, seperti kita tahu bahwa masa remaja itu adalah masa di mana peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Nah, artinya remaja di sini dia sudah meninggalkan masa kanak-kanak dan mau menuju masa remaja. Nah, masa ini adalah masa di mana mereka memiliki rasa keingintahuan yang luar biasa, kemudian rasa ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Nah, gitu. Nah, terkait dengan kesehatan reproduksi, tentu ini masa yang tepat atau memulai ini hal yang tepat ketika kita memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi. Karena pada masa ini mereka sudah mengalami sebuah perubahan baik secara fisik, kemudian baik secara biologisnya gitu. Mereka sudah arti kata mereka sudah bisa bereproduksi sebenarnya secara fisik dan biologis ya dok ya. Nah namun secara sosial, kemudian secara ekonomi, secara psikologis mereka belum siap sebenarnya. Nah makanya tepat sekali ketika kita memulai bagaimana menjaga kesehatan reproduksi pada masa ini gitu. Nah seperti kita tahu bahwa reproduksi itu adalah sebuah proses kehidupan manusia dalam menghasilkan kembali keturunan. Nah, artinya ketika orang memahami definisi ini dan orang tua juga memahami definisi ini, orang akan berbicara bahwa wah ini hanya masalah sebatas masalah seksual, gitu ya dok ya. Kemudian jadi tidak hanya gitu sebenarnya ya, Ibu. Kemudian ini hanya berbicara tentang hubungan intim antara suami dengan istri gitu, sehingga alhasil orang tua kadang-kadang enggan dokter, enggan untuk mendiskusikan ini kepada anak yang remajanya, kemudian mereka merasa tidak nyaman untuk menjelaskan ini karena seperti tadi dalam konteks mereka reproduksi itu adalah hal yang terkait masalah seks gitu, jadi nggak enak dong dikasih tahu ke anak gitu. Iya. Nah, padahal sebenarnya reproduksi ini tidak hanya sebatas itu. Tapi ini juga seperti yang disampaikan oleh dokter tadi, ini juga meliputi kondisi sehat seorang remaja yang meliputi sistemnya, kemudian fungsinya, kemudian proses reproduksinya. Nah, itu. Jadi ketika misalnya remaja itu minim dengan pengetahuan atau edukasi tentang kesehatan reproduksi, nah kita khawatirkan, kita takutkan nyatanya nanti mereka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Dokter, bisa saja nanti ada penyakit menular, kemudian hamil
pada usia dini ya dok ya, karena pernikahan dini yang memang mereka sebenarnya belum paham, kemudian secara psikologis, sosial, kemudian ekonomi mereka belum siap gitu. Apalagi mereka harus mengalami kehamilan pada usia dini. Oke. Baik, berarti ini pemahaman kita bersama terkait kenapa sih pentingnya edukasi masalah kesehatan reproduksi bagi remaja dan orang tua. Sebelum saya beralih kembali ke Dr. Hafiz tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi nih, Dokter. Tapi kita akan undang pendengar dulu. Pendengar silakan Anda bisa bertanya lewat telepon 812878 atau ke WhatsApp yang bisa dikirimkan ke 0811666 66975. Dr. Hafiz, ini terkait juga dengan faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Apa saja, dokter? Baik, terima kasih Bu Rita. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepada kesehatan reproduksi? Yeah. Jadi kalau dari faktor-faktor, tentu pertama adalah tingkat pengetahuan pertama dulu ya. Tingkat pengetahuan seseorang tentang sistem reproduksi, alat-alat produksinya, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem reproduksi mereka harus tahu. Jadi itu sangat mempengaruhi tingkat pengetahuan mereka. Kemudian lingkungan juga akan sangat berpengaruh kepada kesehatan reproduksi. Lingkungan di sini maksudnya mungkin lingkungan sekitar, kalau dia masih remaja mungkin di sekolahnya mungkin akan terlibat di sana orang tua, guru, teman-teman dari si remaja sendiri. Oke, baik. Mohon maaf dokter, kita tahan sebentar, ada penelpon yang bergabung. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana, Ibu? Halo. Pak dokter, Mia mau nanya. Oh, dari Mia ya? Kalau Mia kan sekarang usianya 17 tahun. Terus kalau untuk menjaga kesehatan itu yang seperti itu, gimana ya harusnya ya? Apalagi kan di sekolah juga nggak ada pelajaran itu. Iya, baik. Berarti bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi, begitu maksud Mia? Agak terputus-putus kami terima, Mia. Halo? Halo, Mia? Halo? Iya, coba bisa diulangi lagi pertanyaannya, Mia? Agak terputus tadi. Oke. Mungkin tadi mengenai bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi, karena tadi di sekolah kan nggak ada pelajaran yang seperti itu. Itu Mia mengatakan tadi. Dokter mungkin bisa ditanggapi? Ya, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi ya. Tentu untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka juga harus tahu kapan mulai sistem reproduksi itu mulai berfungsi dengan baik dan apa. Mungkin dokter bisa geser ke mikrofonnya sedikit, Dok. Oke, terima kasih dokter. Ya. Baik, terkait dengan pertanyaan dari Mia tadi ya, masih SMA ya, umur 17 tahun, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi. Setelah di sekolah kan nggak diajarkan mengenai kesehatan reproduksi gitu ya. Jadi kalau di sekolah mungkin udah ada mata pelajaran mungkin dari pelajaran biologi ya, mengenai apa-apa aja alat-alat sistem reproduksi. Cuma itu diajarkan mungkin hanya sekilas. Jadi untuk bagaimana menjaga kesehatan reproduksi, pertama mereka tuh harus tahu apa-apa saja alat reproduksi yang mereka miliki, apa fungsinya, dan bagaimana perkembangannya. Maksudnya perkembangan di sini, apakah perkembangan itu sesuai dengan perkembangan yang normal atau mungkin ada suatu kelainan. Itu yang pertama. Jadi mereka harus paham. Kemudian kapan itu sistem reproduksi mulai berfungsi? Berfungsi di sini maksudnya kalau bagi seorang remaja, kalau seorang remaja terutama yang perempuan, kalau dia mulai mengalami haid untuk pertama kali atau istilah medisnya disebut dengan menarche, berarti secara secara medisnya mereka udah masuk dalam usia reproduksi. Berarti mereka udah dalam, kalau seandainya
dia tuh udah menghasilkan sel telur, berarti kalau dia udah menstruasi, berarti sistem reproduksi udah berfungsi dengan baik. Nah, kalau dia udah mengeluarkan sel telur, dan kalau seandainya sel telur itu sempat dibuahi oleh oleh sperma, tentu ada peluang mereka itu akan terjadi kehamilan. Itu pertama. Kemudian dengan terjadinya menstruasi, tentu juga akan banyak terbuka kemungkinan lain yang akan terjadi, misalnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan masalah reproduksi. Yang paling sering di sini mungkin masalah penyakit menular, ya, penyakit menular. Ada yang penyakit menular seksual, misalnya mungkin penyakit yang menular karena kontak hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, atau mungkin dalam hal personal hygiene mereka sendiri, mungkin mereka kurang begitu memahami apa risikonya kalau kita tidak bisa menjaga kebersihan dari area V seorang wanita, karena dari sanalah jalur masuk proses infeksi yang bisa mengenai ke sistem reproduksi mereka. Jadi mereka harus sadar bagaimana cara menjaga kebersihannya, misalnya mereka ke toilet harus dengan keadaan bersih, airnya harus yakin kita bersih dari kuman, dari jamur, dari virus. Kemudian mereka juga harus memahami bagaimana untuk sistem reproduksi itu bisa berfungsi dengan baik sampai nanti ke depannya kalau mereka sudah masuk dalam usia berkeluarga, sistem reproduksinya bisa berfungsi dengan baik. Dalam arti kata ini masalah kesuburan. Nah, jadi mereka harus mengenali ciri-ciri apa nanti yang akan, kalau seandainya ada permasalahan dalam perjalanan sistem reproduksi mereka, mereka harus tahu ini akan risiko yang akan terjadi. Misalnya kalau terjadi infeksi di jalan lahir mereka, di area pribadi mereka, itu akan menjalar ke atas, itu akan berpengaruh, akan terinfeksi juga kepada sistem reproduksi bagian dalam rongga panggul mereka, apakah itu rahimnya atau indung telurnya. Kemudian mereka juga perlu menilai apakah sistem reproduksi mereka itu berfungsi dengan baik, terutama dalam menghasilkan sel telur bagi seorang perempuan terkait dengan masalah kesuburan. Yang perlu sekali mereka catat, mereka pahami adalah siklus menstruasi mereka. Nah, siklus menstruasi harus mereka selalu bikin semacam catatan kapan mereka datang halangan, datang haid. Karena itu akan menjadi tolak ukur menentukan kalau siklus menstruasi mereka itu teratur, datangnya teratur secara berkala, itu siklus menstruasi normalnya antara 21 sampai 35 hari. Kalau teratur biasanya fungsi ini begitu baik. Tapi kalau siklus menstruasi itu memanjang, bisa lebih dari mungkin datangnya sekali 2 bulan, malah ada sekali 6 bulan atau malah sekali setahun, itu mungkin pada tahap remaja mungkin masih dalam perkembangan. Tapi kalau udah menetap sebenarnya 3 tahun setelah mereka datang haid pertama kali masih kacau siklus menstruasinya, itu berhubungan dengan masalah kesuburan mereka nantinya. Ya, dan banyak faktor-faktor penyebab dari masalah gangguan kesuburan ini. Salah satunya yang banyak juga terjadi sekarang di Indonesia sekarang, bukan hanya gizi kurang ya, gizi salah juga banyak yang terjadi sekarang. Gizi salah maksudnya mereka kelebihan dari asupan kalori, sehingga banyak kita lihat sekarang remaja yang tergolong kelebihan berat badan atau istilah medisnya disebut dengan obesitas. Nah, obesitas itu berhubungan juga dengan masalah kesuburan. Kemudian mereka harus lihat juga bagaimana menstruasi mereka, ada nggak gejala tambahan yang terjadi di samping masalah menstruasi yang keluar, ada nggak disertai dengan keluhan nyeri pada saat haid. Karena keluhan nyeri pada saat haid itu berhubungan juga dengan satu penyakit yang dampaknya sangat besar juga terhadap masalah reproduksi mereka. Biasanya ada semacam penyakit disebut dengan endometriosis. Ini adalah satu penyakit yang sekarang sangat banyak dan sering muncul pada masa remaja. Kadang kalau ini berlangsung terus, ujung-ujungnya kesehatan mereka juga akan terganggu. Karena penyakit endometriosis ini bukan satu penyakit keganasan, tapi sangat mengurangi kualitas hidup mereka, sehingga mereka nggak bisa sekolah karena kesakitan. Kalau dia bekerja nggak bisa bekerja, dan dampak untuk masalah kesuburan mereka sering ini menimbulkan penyumbatan di saluran peranakan mereka, sehingga ujung-ujungnya nanti berhubungan dengan ketidaksuburan. Baik, terima kasih dokter. Ada tambahan mungkin Ibu untuk Mia tadi? Oh iya, oke.
sebelum kita ke cara bagaimana melaksanakan kesehatan reproduksi, tentu ada beberapa hal pengetahuan dasar yang perlu diketahui oleh remaja. Nah, itu yang pertama itu pengenalan tentang sistem, kemudian proses dan alat reproduksi. Nah, artinya yang dasar pengetahuan mereka harus diperkenalkan ya dengan cara memang sesuai dengan umurnya ya dok ya. Jadi kita menjelaskan terkait dengan kesehatan reproduksi itu memang sesuai umur dan kesiapan anak gitu ya, dan kesiapan anak. Kemudian yang kedua, hal pengetahuan dasar yang perlu mereka ketahui juga adalah yang kedua itu adalah risiko penyakit ya dok. Nah, risiko penyakit di sini ketika mereka tidak mampu menjaga kesehatan reproduksi dengan baik, tentu nanti akan berdampak pada penyakit ya dok. Sehingga karena remaja ini adalah masa yang sudah menuju remaja dewasa, tentu mereka ketika mereka tahu bahwa ternyata ada risiko penyakit ketika mereka tidak memperdulikan kesehatan reproduksi, nah mereka akan berhati-hati untuk itu dan mereka akan selalu jaga kebersihan kesehatan reproduksinya karena ini juga menyangkut masa depan mereka. Nah, kemudian yang ketiga mungkin mereka juga perlu pengetahuan tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual, karena banyak sekarang terjadi kekerasan seksual dan itu tidak hanya terjadi kepada remaja putri saja, tetapi juga terjadi pada remaja putra. Nah, gitu. Jadi mereka juga mesti paham apa jenis dari kekerasan seksual, bagaimana penanganannya, gitu. Nah, itu. Nah, kemudian yang menambahkan apa yang disampaikan oleh dokter tadi, nah bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi, tentu salah satunya yang terpenting itu adalah memang merawat kebersihan organ reproduksi gitu ya dok ya. Nah, bagi seperti disampaikan oleh dokter tadi, bagaimana caranya ketika perempuan ketika dia kedatang menstruasinya, bagaimana cara merawat kebersihan dirinya, kemudian bagaimana dia mesti memilih pembalut yang aman untuk mereka, kemudian kebersihan pakaian dalam mereka dan lain sebagainya. Nah, itu artinya memang yang terpenting adalah merawat kebersihan kesehatan alat reproduksinya. Nah, kemudian juga mungkin ya dok, makan makanan yang sehat ya dok ya, yang sehat dan bergizi, karena di dalam tubuh yang sehat tentu nanti akan membuat diri bugar, kesehatan secara tidak langsung kesehatan reproduksi juga akan berpengaruh. Nah, kemudian mungkin banyak hal ya, bagaimana caranya ya, salah satunya juga istirahat yang cukup mungkin. Nah, kemudian hindari seks bebas ya dok ya, iya karena itu juga rentan dengan penyebaran penyakit, kemudian juga hindari alkohol atau rokok dan segala macam. Nah, mungkin itu Mbak Rita. Baik Ibu dan dokter, kita tahan sebentar, kita masih undang pendengar lagi nanti. Pendengar Anda bisa bergabung lagi nanti di 812878 atau ke WhatsApp 0811666695. Tadi faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi tadi sudah sedikit dijelaskan oleh dokter. Kemudian tadi juga cara menjaga kesehatan reproduksi. Kita akan kembali sesaat lagi. Pendengar tetap di sini di Pro 1 RRI Padang. Saya akan hadirkan dulu beberapa informasi.
Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dalam pentingnya edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja dan orang tua. Di studio saya masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Dr. Hafiz dan juga Ibu Erningsih. Ini narasumber kita akan memaparkan tentang pentingnya edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja dan orang tua. Silakan Anda masih bisa bertanya lewat telepon ke 812878 atau WhatsApp 08166666975. Saya kembali ke Dr. Hafiz ini. Tadi dokter sudah menjelaskan sedikit tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Mungkin ada tambahan, dokter? Mungkin faktor tambah lain, mungkin masih ditambahkan Ibu Aning tadi, faktor gizi ya, gizi juga mempengaruhi kepada kesehatan reproduksi. Seperti saya sampaikan tadi itu, bisa jadi yang berhubungan dengan masalah kesuburan bagi seorang perempuan adalah faktor gizi. Mungkin kalau gizi kurang juga akan sangat berpengaruh, uji reproduksinya tidak fungsi dengan baik. Gizi berlebih juga tidak bagus. Ya. Kemudian ya benar tuh masalah menjaga kebersihan. Nah, seperti kebersihan tadi, karena seperti saya sampaikan dari awal tadi, bahwasanya yang merusak sistem reproduksi salah satunya adalah faktor infeksi yang sifatnya berawal dari luar, menjalar sampai ke naik ke dalam sistem reproduksi bagian dalam. Jadi mereka harus sadar betul menjaga kebersihannya, bagaimana memperlakukan, misalnya kalau untuk perempuan nih masalah penggunaan softtek berapa kali sehari harus diganti, kapan harus diganti, kemudian menggunakan pembersih, kemudian kan banyak juga beredar di pasaran ya katanya untuk pembersih ya, sabun septik yang dibilang septik. Perlu disadari bahwasanya dalam sistem reproduksi perempuan termasuk alat genitalia yang bagian luar itu udah ditakdirkan oleh Tuhan dalam kondisi dia dalam suasana asam. Ya, jadi dengan suasana asam dia sebagai barrier, sebagai protektif. Kalau ada kuman-kuman atau faktor-faktor lain yang bisa masuk, dia akan dibentengin dulu oleh sistem yang asam di dalam. Jadi ada flora normal juga yang ada di dalam liang kemaluan. Nah, kalau suasananya asam ini berubah, tentu dia tidak bisa memainkan perannya berfungsi dengan baik sebagai pelindung. Nah, sering ini terjadi karena sebagian orang, apakah itu remaja atau orang dewasa juga seperti itu, risih dia dengan kondisi yang asam tadi itu. Nah, asam itu adalah dari sistem kimia gitu ya, suasana asam. Nah, lawan dari asam adalah basa. Nah, kita ketahui pembersih misalnya seperti sabun kan dia bersifat basah. Nah, jadi kalau membersihkan area seorang perempuan itu, kalau sempat itu yang mengandung cairan sabun bersifat basah itu dimasukkan sampai ke dalam, justru suasana asamnya akan berubah, akan berkurang. Ini maka perlu dipahami, efek ya, pelindungan juga akan berkurang. Jadi sebetulnya kalau untuk membersihkan itu cukup dengan air putih, air bersih yang yakin kita tidak ada kuman atau virus ataupun jamur di situ. Nggak perlu berlebihan, harus dengan yang harum yang digunakan seperti itu. Baik. Ya. Nah, dokter, ini kan seperti tadi pasti remaja itu kan banyak pertanyaan misalnya terkait dengan edukasi reproduksi. Tapi bagaimana cara menjawab pertanyaan anak atau remaja tentang edukasi seksual ini, dokter? Karena di awal kita sudah perbincangan ya, Ibu. Ini kadang-kadang ada yang tabu, ada yang malu untuk memperbincangkan. Nah, kalau ada remaja yang bertanya itu bagaimana cara menjawabnya, dokter? Ya. Kalau ada remaja bertanya mengenai masalah edukasi seksual ya. Jadi memang kita sampaikan kepada mereka apa-apa saja sistem reproduksi mereka, organ reproduksi mereka, apa perubahan-perubahan yang terjadi setelah mereka memasuki masa remaja, masa dewasa nantinya, dan apa fungsi dari sistem reproduksi masing-masingnya. Jadi kemudian kita paparkan kalau ini dengan adanya fungsi reproduksi seperti ini, misalnya bagi seorang perempuan kalau dia udah menstruasi berarti udah ada sel telurnya. Bagi seorang laki-laki kalau dia udah mulai mimpi basah berarti spermanya udah mulai keluar. Nah, kita kasih contoh misalnya bagaimana terjadinya suatu kehamilan. Kehamilan itu adalah terjadinya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Nah, kalau sel telur dengan sel sperma bertemu,
tentu akan terjadi kehamilan. Nah, kehamilan terjadinya tentu pada seorang perempuan. Nah, kita harus ketahui juga kalau kehamilan, setiap kehamilan tentu akan ada perjalanannya, mulai dari kehamilan awal sampai kehamilan akhir. Nah, setiap kehamilan tentu pasti ada komplikasi atau risiko-risiko yang akan terjadi dalam perjalanannya. Misalnya mungkin perdarahan di hamil awal, atau mungkin proses persalinannya akan berlangsung sulit, dan apalagi kalau berlangsung dalam usia yang sangat dini, karena risikonya adalah sangat besar. Jadi kita harus paparkan apa risiko-risiko yang terjadi kalau fungsi reproduksi yang mereka miliki digunakan pada waktu yang belum waktunya, pada waktu yang belum tepat. Jadi makanya harus diberikan edukasi, terutama bagi yang perempuan. Mereka harus menyadari fungsi reproduksi mereka itu adalah hak mereka. Mereka harus menjaga dengan baik. Hanya mereka yang boleh menyentuh, memegang dan melihat. Atau kalau mereka masih remaja awal, mungkin hanya orang tua yang boleh melihat. Itu juga laki-laki. Mereka harus jaga dengan baik fungsi alat-alat produksi mereka. Tidak boleh juga orang lain melihat, memegang, kecuali mereka sendiri. Mereka harus jaga dengan baik. Bagaimana jangan terjadi hal-hal tidak baik, misalnya terjadi infeksi kah, atau mungkin terjadi trauma dengan alat produksinya. Mereka harus jaga dengan baik, dan mereka harus disadari, dibekali mungkin di sekolah juga harus dipesankan bahwasanya yang boleh melihat dan memegang itu hanya mereka sendiri dan orang tuanya. Dan kalau ada orang yang berusaha untuk melakukan hal-hal seperti itu, mereka harus punya keberanian untuk menyatakan tidak, melawan, dan melaporkan kepada orang yang terdekat dengan mereka. Jadi mereka harus jaga dengan fungsinya. Kemudian seperti yang diulang dari awal, mungkin sering juga saya ulang-ulang di sini, mereka harus menggunakan pada waktu yang tepat. Ya, misal contohnya bagi seorang perempuan, kalau seorang perempuan kalau mereka melakukan hubungan seksual terlalu awal, terlalu dini, mereka kita akan kasih contoh bahwasanya adalah satu penyakit yang dialami oleh seorang perempuan, yang penyakit itu adalah seorang penyakit keganasan. Mungkin mereka pernah dengar berupa CA cervix, kanker leher rahim. Itu dari penelitian yang ada, salah satu faktor risiko terjadinya kanker cervix itu adalah melakukan hubungan seksual pada usia yang terlalu muda, kurang dari 18 tahun. Karena melakukan pada usia terlalu muda itu karena sel-sel tubuh mereka, organ reproduksi mereka belum berfungsi dengan begitu sempurna, akan terjadi perubahan-perubahan perkembangan selnya. Nah, salah satunya ini yang terjadi, bisa berisiko untuk terjadinya kanker serviks di kemudian hari. Jadi mereka harus sadari, mereka harus hati-hati di situ. Dan juga kalau terjadi kehamilan, kita juga paparkan apa risiko-risiko terjadi dalam kehamilan muda, baik secara finansial seperti tadi sampaikan, psikologisnya belum siap, belum lagi faktor-faktor medis yang akan terjadi komplikasi dalam kehamilan yang terjadi. Baik, ini ada WhatsApp yang masuk. Ini Assalamualaikum Kak, ini Rasya mau bertanya, boleh tahu kalau edukasi yang benar itu harusnya dari mana sumbernya? Ini edukasi tentang reproduksi ini harusnya dari mana sumbernya? Silakan Bu Ningsih. Oke, baik. Terima kasih. Siapa Raisa ya? Iya, Mbak Rita ya. Rasya. Ya, dikatakan sumbernya dari mana. Nah, sebenarnya edukasi pengetahuan tentang kesehatan reproduksi ini ya memang ada keterlibatan peran orang tua sebenarnya. Ya Pak Dok ya. Peran orang tua, di mana orang tua juga mestinya paham pula dengan bagaimana kesehatan reproduksi, sehingga ketika menyampaikan kepada anak remaja, karena orang tua tadi memiliki kedekatan secara emosional dengan anaknya, nah dia akan menyampaikan secara nyaman, ya nyaman karena ada kedekatan tadi. Nah biasanya kecenderungan yang menyampaikan kepada remaja putri itu adalah ibunya gitu. Ya, kedekatan emosional. Kalau tidak ada ibu mungkin bisa neneknya, bisa tantenya gitu. Nah, kemudian remaja pria juga, laki-laki juga gitu. Kecenderungannya itu mungkin ayahnya yang lebih berperan. Kalau tidak ayah, ada ayah mungkin kakeknya atau omnya. Nah, artinya orang tua
sebagai edukasi pertama bagi anak ya, yang memberikan pendidikan bagi anak, tentu mereka paham terlebih dahulu. Kalau mereka tidak paham, kemudian tidak ada kedekatan emosional dengan anak, tentu bagaimana cara berbicara tentang seks gitu. Ya. Nah, balik tadi kita bicara bahwa banyak orang awam mengatakan ini tabu untuk diskusikan gitu. Sehingga kita saja dulu waktu kecil pun nggak berani bertanya kepada orang tua ya, Dok ya. Mama kenapa mama nggak sholat? Dengan jawaban yang ya sederhana saja. Kenapa mama tidak puasa? Kenapa ada dedek di perut bunda? Gitu kan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang memang kadang-kadang susah jawabnya untuk dijawab. Iya benar. Nah, apalagi mungkin triknya adalah ketika anak bertanya seperti itu, ya tentu kita akan menjawab sesuai dengan umurnya. Ketika anak-anak yang bertanya, kenapa sih ada dedek di perut bunda? Mungkin jawabannya, ya karena bunda dengan ayah saling mencintai. Gitu ya. Bukan karena bunda makan banyak-banyak. Dulu kan gitu jawabannya. Iya. Mungkin karena bunda saling mencintai dan dekat dengan ayah sehingga ada dede. Atau kenapa bunda tidak puasa? Oh bunda lagi sakit. Nah itu kan masih tataran umur anak. Nah ketika anak sudah beranjak dewasa, remaja gitu tentu berbeda lagi cara pemberian pemahamannya. Nah kemudian yang terpenting tadi, kenapa Rasya mengatakan ya sumber yang pertama itu ada memang orang tua. Karena sekarang kita lihat ketakutan kita ketika anak tidak mendapatkan informasi dari orang tua, misalnya edukasi dari orang tua, ketakutan kita mereka akan cari keluar. Nah, kalau dapat informasi yang salah bagaimana ya? Iya itu Mbak. Karena apa? Karena masa remaja itu adalah masa di mana mereka memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa. Ya, ingin tahu luar biasa. Ketika dilarang orang tua, mereka justru akan cari keluar. Nah, mereka akan mencari informasi kepada orang lain yang notabene-nya tentu cara penyampaian tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh orang tua terhadap anaknya. Mungkin bisa saja dia menyampaikan secara vulgar sehingga sehingga memberikan pemahaman yang berbeda lagi yang didapati oleh anak. Tapi Bu Anit, mana yang lebih memahami ini terkait edukasi ini, wanita yang lebih muda atau mungkin wanita yang usianya lebih tua? Yang lebih memahami tentang edukasi ini. Oke. Kalau kita lihat sekarang zaman now, kata anak-anak muda sekarang ya zaman milenial gitu ya, mungkin lebih remaja wanita muda yang karena mereka memiliki akses yang cukup luar biasa, akses ke media sosial ya ketimbang orang wanita tua yang memang akses ke situ itu agak minim, terbatas. Gitu. Nah, apalagi balik lagi ke faktor ya Mbak Rita ya, faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Salah satunya itu ada faktor budaya. Nah, di mana anak-anak usia yang dianggap dia belum menikah itu belum layak untuk mengetahui hal itu. Gitu. Nah, sehingga di pikiran orang-orang tua ya itu nggak perlu disampaikan ke anak, dia itu masih kecil gitu. Walaupun sebenarnya umur mereka secara biologis tadi, secara fisik mereka sudah organ reproduksinya sudah mulai berfungsi dengan baik gitu ya. Itu. Tapi memang karena faktor budaya tadi, faktor lingkungan tadi mengakibatkan orang tua enggan untuk berbicara itu, bahkan mungkin malu menyampaikan kepada remaja putrinya terkait dengan reproduksi ini. Mudah-mudahan salah satunya lewat edukasi ini itu tidak malu lagi menyampaikan, tapi sesuai dengan usia jawabannya ya. Memang harus Ibu, sesuai tataran usia, gitu ya Mbak Rita ya. Kita akan undang mendengar kembali. Pendengar, kita masih ada waktu jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini masih terkait tentang pentingnya edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja dan orang tua. Tapi saya kembali ke Dr. Hafiz ini. Tujuan pelayanan kesehatan reproduksi ini apa dokter pada remaja? Tujuan pelayanan kesehatan reproduksi. Ya, terima kasih Bu Rita. Di tujuan dari edukasi pelayanan kesehatan reproduksi gitu ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan, mungkin tertarik yang disampaikan oleh Bu Aning tadi itu, bahwasanya masa remaja itu kan memang mereka rasa tahunya sangat tinggi sekali. Nah, jadi apalagi dengan kondisi sekarang semua informasi tanpa batas, mereka mempunyai akses kemanapun bisa mendapatkan informasi. Jadi pentingnya edukasi masalah kesehatan reproduksi, disinilah perlunya pendampingan pertama dari orang tua. Jadi orang tua harus
paham juga dengan update lah dengan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, sehingga mereka bisa menyampaikan kepada anaknya mengenai masalah kesehatan reproduksi. Mungkin seperti sampaikan tadi kan, kalau orang yang udah tua mungkin dia belum nggak update lagi, nanti remajanya akan menganggap wah ini orang tua nggak update lagi, mungkin nggak begitu didengar gitu ya. Kemudian kalau mereka mencari informasi kan banyak dari medsos, dari mana-mana, itu kan informasinya satu arah. Nah, disinilah kalau menurut saya pentingnya edukasi paling nggak dalam masalah diskusi interaktif seperti ini. Jadi kalau dengan diskusi interaktif, mereka akan ada sharing pengalaman, dapat informasi yang jelas dari sumber yang kompeten memberikannya. Nah, terkait ini dokter, ini Rasya kembali mengirim WhatsApp ini terkait dengan video-video mungkin di media sosial. Jadi kalau kan biasanya kalau ada video-video TikTok tentang kesehatan reproduksi itu benar semua tidak dokter? Dan kadang-kadang videonya sedikit vulgar gitu. Nah, bagaimana dokter? Ya, jadi itu yang saya sampaikan tadi itu, kalau mereka dapat informasi dari situ kan informasinya satu arah. Mereka tidak bisa memerlukan ada yang mereka ragukan, mereka nggak bisa bertanya balik. Nah, kalau dalam interaktif, misalnya seperti kita adakan acara sekarang ini, mereka yang kita sampaikan, mereka ada yang kurang paham, mereka akan bertanya, kita akan jelaskan, jadi ada feedbacknya. Jadi kalau seandainya mereka terima hanya satu arah, mereka akan, kalau mereka tidak ada mendapat pendampingan atau mendapat pengarahan yang lebih lanjut dari orang yang kompetennya, mereka akan terima mentah-mentah apa yang disampaikan. Apalagi kalau sempat yang sedikit vulgar, mereka akan mungkin memang kalau vulgar dan mungkin segi komunikasinya mungkin ya mereka bikin yang lebih menarik supaya orang tertarik untuk melihat dan mengikutinya. Jadi memang kalau saran saya memang pentingnya edukasi secara interaktif itu yang lebih bagus. Jadi, dan kepada orang tua juga seperti itu. Orang tua juga harus bisa update ilmunya mengenai masalah kesehatan reproduksi dan bisa juga mengikuti kegiatan diskusi interaktif. Kan banyak juga interaktif sekarang dengan medsos seperti ini, atau mungkin IG interaktif juga ada macam-macam. Jadi dengan interaktif kita ada timbal baliknya, jadi lebih jelas daripada mereka hanya baca dari medsos, ini informasi tentang ini. Ternyata mereka nggak bisa bertanya balik. Oke, baik. Dokter, terima kasih. Ini tanpa terasa hampir di penghujung kebersamaan kita dalam dialog interaktif, hampir 1 jam kita bersama. Ini saya butuh closing statement juga nih. Awalnya ke Bu Anit ini. Bu Anit, mungkin terkait dengan pentingnya edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja dan orang tua. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Silakan, Ibu. Baik, karena ini menyangkut masa depan seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwasanya ini kesehatan reproduksi ini juga menyangkut masa depan, menyangkut keturunan generasi yang ke depannya. Nah, tentu kita minta bahwa selalu jaga kebersihan reproduksi, jaga kesehatan reproduksi, dan itu untuk menuju masa depan yang lebih baik. Nah, artinya ketika kesehatan reproduksi baik, nah tentu dapat menghasilkan produk yang baik juga ya dokter ya. Nah itu, jadi jagalah selalu kesehatan reproduksi untuk menuju masa depan yang lebih baik. Tapi apa dampak yang timbul kalau kurang edukasi seperti ini? Ibu? Nah, kalau tadi sudah sedikit disampaikan bahwa ketika remaja itu minim edukasi tentang pengetahuan kesehatan reproduksi ini, tentu yang ditakutkan itu adalah dampaknya itu nanti terjadi kekerasan seksual, kemudian pernikahan di usia muda atau kehamilan di usia muda yang secara bukan psikologis, secara biologis, secara fisik mereka sebenarnya belum matang untuk itu. Nah, kemudian bisa saja aborsi, ya, yang aborsi karena kehamilan di usia muda terjadi aborsi. Nah, itu menyangkut sering merenggut nyawa remaja putri. Nah, mungkin itu saja Bu Rita. Baik, terima kasih Bu Anin. Saya ke Dr. Hafiz. Dokter, mungkin ada pesan untuk para remaja dan orang tua terkait pentingnya edukasi kesehatan reproduksi sebagai closing statement. Silakan dokter. Ya, terima kasih Bu Rita, para pemirsa semuanya. Mungkin sebagai kata penutup kepada acara kita pada pagi ini, bahwasanya masalah kesehatan reproduksi, sistem reproduksi terutama pada remaja, mereka harus menyadari bahwasanya sistem reproduksi, alat reproduksi mereka adalah milik mereka yang harus mereka jaga
harus mereka rawat supaya fungsi reproduksi mereka tuh bisa berfungsi dengan baik. Gunakanlah pada waktu yang tepat dan pada tempat yang sesuai. Kemudian mereka untuk mengantisipasi kali-kali yang terjadi seperti yang disampaikan tadi itu, mereka harus menjaga, melindungi hak milik pribadi mereka. Tidak boleh orang lain menyentuh, melihat dan melihat, apalagi memegang dalam arti kata mungkin memberikan rangsangan tidak baik. Dan kecuali pada diri mereka sendiri atau orang tua mereka yang paling dekat. Nah, kemudian mereka harus berani menyatakan tidak pada orang yang tidak berhak untuk melakukannya. Kemudian mereka harus bertanya, menyampaikan apa yang menjadi permasalahan pada diri mereka terhadap kesehatan reproduksi mereka. Apakah ada permasalahan, mereka harus sampaikan pada orang terdekat. Mungkin pada yang paling dekat itu adalah orang terdekat, mungkin orang tua dulu, atau mungkin juga pada orang guru di sekolah, atau mungkin pada orang yang mengetahui mungkin masalah medisnya kepada petugas medis atau pada dokter. Jadi kalau mereka mendapatkan informasi nggak benar, nggak sesuai, tanpa mereka konfirmasi kepada orang yang berkompeten menjawabnya, ya dikhawatirkan itu akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi itu yang pesan akhirnya adalah mereka harus sadar, jaga, rawat, pergunakan pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat dan pada tempat yang sesuai, dan harus punya keberanian menyatakan tidak pada orang yang mencoba-coba untuk memperlakukan alat produksi mereka bukan pada waktunya. Ya. Baik, Dokter Hafiz, terima kasih dokter sudah bersama Ibu Anit, terima kasih sudah hadir di RRI memberikan edukasi ini. Nah, pendengar, nanti Anda kalau ingin lihat lagi bagaimana penjelasan dari dua narasumber kita, bisa lihat lagi di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Selamat siang Bu Anit, Dokter Hafiz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, demikian bincang-bincang kita dengan dua narasumber. Tadi ada dosen Prodi Pendidikan Sosiologi UP Grisba, ada Ibu Erningsi Esos MPD, kemudian juga ada Dr. Hafiz Yuad SPOGK Ver, Subdivisi Fertilisasi Endokrin dan Reproduksi dari Rumah Sakit M. Jamil Padang, yang juga dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi di telepon dan juga WhatsApp tentang pentingnya edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja dan orang tua. Merupakan kerjasama RRI Padang dengan Jemari Sakato. Saya Rita Ismail. Nantikan informasi-informasi dan edukasi lainnya bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal Inspirasi.